Oke, selamat siang teman-teman semua. Aku Davin, Muhammad Davin Asegifari. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan mata kuliah APB dan juga PAPL. Pertama-tama, di sini kita akan ke pembahasan mengenai video atau materi APB atau jawaban UTS APB saya. Jadi, judul atau judul dari rancangan judul dari UTS saya di mata kuliah APB ialah rancangan aplikasi pencegahan perundungan dan pelecehan seksual pada lingkungan sekolah berbasis web. Di sini eh, eh, melatar belakangi pembuatan aplikasi ini merupakan karena kasus perundungan dan pelecehan seksual di Indonesia masih tergolong tinggi dan banyak korban yang tidak berani melapor. Jadi aplikasi ini saya buat untuk sarana pelaporan oleh korban atau saksi agar bisa melapor dengan tenang tanpa takut ketahuan kalau misalnya dia melapor gitu. Jadi dia dibuat secara anonim pelapornya. Kedua, ruang lingkup aplikasi ini ditujukan untuk anak SD hingga SMA SMK, yaitu eh, cakupannya adalah siswa-siswa atau pelajar-pelajar yang ada di sekolah. Karena menurut saya pelajar-pelajar di sekolah-sekolah ini masih banyak yang takut akan melapor untuk ketika di korban bully, jadi korban bully. Oke, terus juga proses pelaporannya mudah dan umum dan aman. Lalu pengguna laporan ini bisa eh, bisa mencakupkan identitas mereka ataupun melaporkannya secara anonim. Selanjutnya, tujuan proyek ini yaitu meminimalisir jumlah kasus perundungan, terus juga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang, meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang perundungan dan pelecehan seksual. Lalu juga mendorong perubahan budaya dan perilaku masyarakat untuk lebih toleran dan saling menghormati. Pertama-tama ini adalah activity diagram atau proses deskripsi uh, dari rancangan yang telah saya buat. Pertama-tama uh, siswa yang mengalami perundungan melaporkan perundungannya kepada guru atau staf. Lalu guru atau staf menerima laporan dan mencatatnya. Lalu setelah dicatat, guru menindaklanjuti laporan dengan memanggil korban, saksi, dan pelaku. Lalu setelah itu, guru meminta keterangan dari korban dan saksi. Jadi si korban memberikan saksi, lalu juga si pelaku juga memberikan saksi. Setelah itu ditentukanlah oleh guru atau staf kalau misalnya si korban ini si saksi ini bersalah atau tidak. Lalu kalau misalnya memang bersalah, maka diberikanlah sanksi oleh pihak sekolah. Ini seperti di sini. Lalu elusitasinya seperti di sini. Jadi user dapat, kita akan langsung ke elusitasi tahap final saja. Oke, di sini di elusitasi final user bisa ngapain aja sih? Jadi user dapat mengirimkan pesan secara anonimus, lalu juga user dapat mengirimkan foto, user dapat mengirimkan audio, user juga dapat mengirimkan video, user juga dapat melihat informasi mengenai pencegahan perundungan, user dapat melihat informasi mengenai bahaya dan sanksi untuk kekerasan sosial, seksual. User juga dapat menghapus pesan, user juga dapat memberikan feedback terhadap pihak sekolah mengenai penanganan perundungan dan pelecehan seksual. Pihak sekolah juga dapat mengelola informasi yang ada di website, pihak sekolah juga dapat login. Oke, untuk non fungsional ya, sistem eh, dapat responsif dan juga user friendly. Itu adalah untuk penjelasan APB, mata kuliah APB. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk mata kuliah PAPL, teman-teman. Oke, PAPL, untuk PAPL pendahuluannya sama, latar belakangnya sama, ruang lingkupnya sama, tujuan proyeknya sama, elisitasinya pun sama, dia juga ada fitur-fitur seperti berikut yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu aktivitinya diagramnya sama. Lalu di sini terdapat use case. Perbedaannya di PAPL terdapat use case. Use case ini si aktor bisa ngapain aja sih? Jadi pertama-tama siswa atau korban bisa dapat konsultasi dan memberikan feedback. Lalu juga staff bisa login dan mengolah informasi. Itu untuk use case dari uh, si aktor. Oke, untuk spesifikasi diagramnya seperti di bawah ini. Yang pertama, si user konsultasi, lalu memberikan feedback, mengolah informasi, serta login. Jadi preconditionnya seperti berikut. Post conditionnya user melakukan konsultasi, website menampilkan bahwa telah berhasil mengirimkan feedback, admin berhasil mengelola data mengenai perundungan dan pelecehan seksual, lalu staf sekolah berhasil masuk halaman admin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata.
Video ini dibuat untuk menuntaskan tugas UTS, PAPL, dan APB Muhammad Davina Sedifari. Terima kasih.